Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Masih Ada Pengampunan. Masih ada pengampunan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, firman Tuhan juga kan ngomong ya, bahwa celakalah orang yang bergaul dengan orang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu firman, tapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Hidupnya tidak berpadanan dengan firman, tapi bertolak belakang dengan firman. Dan dikatakan jauhi orang-orang begitu. Nah bayangin, ini udah tipikal orang fasik tuh, udah dijauhin orang, pasti dijauhin sorga juga, saudara gitu ya. Tetapi di sini Yesaya 55 bilang, baiklah orang fasik. Orang yang udah jelas dijauhin orang yang udah jelas-jelas ini hidupnya berbahaya buat orang benar. Tetapi ternyata masih ada pengampunan buat orang fasik, asal mau meninggalkan jalannya. Dan buat orang jahat asal mau meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, dia akan mengasihaninya. Ayo saudara, siapapun kita, kalau kita sadar, iya ya, saya tuh cuma bisanya ngomongin firman, tapi saya gak pernah melakukan firman. Berarti kita kan kategorinya orang fasik, saudara. Yuk, kita cepat beresin, kita cepat bertobat. Tinggalkan jalan-jalan kita yang jahat, yang selama ini kita kasih ide-ide licik, ide-ide yang jahat, ide-ide yang merugikan orang lain. Padahal kita hamba Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita datang ke gereja, kita ibadah, kita mempermalukan Tuhan. Yuk, cepat kita beresin hari ini juga. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjadi kategori orang fasik, tetapi menjadi orang benar. Saya ingat kisah ya, Tuhan Yesus bilang gini, ada dua orang. Satu orang berdosa, begitu masuk bait suci, dia gak berani ke depan, dia memukul-mukul dirinya di belakang dengan penyesalan dan berkata, aku orang berdosa. Tapi ada satu ahli Taurat, orang yang ngerti firman begitu. Dia berdiri paling depan di dalam pertemuan itu. Dia berdoa dengan keras dan berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak seperti kebanyakan orang ini. Aku memberi perpuluhan, aku seolah-olah hidupnya benar. Saudara. Tetapi Tuhan berkata, orang yang memukul diri itu, yang gak benar itu, tapi yang mengakui kesalahannya dan punya kerinduan untuk bertobat, dia keluar sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi orang yang seolah-olah benar itu, justru tidak menjadi orang yang dibenarkan. Karena dia memakai kebenarannya sendiri untuk menilai dirinya. Nah saudara, baiklah jangan kita seperti orang fasik, tetapi apalagi menjadi orang ahli Taurat seperti yang diceritakan tadi. Tetapi kita menjadi orang benar, yaitu orang yang sekalipun mungkin kita fasik, tapi kita mau respon dengan benar. Sekalipun kita bukan pelaku firman yang baik, kita mau merespon firman dengan benar. Caranya gimana? Kita minta ampun. Dengan cara meninggalkan jalan-jalan kita yang fasik. Meninggalkan jalan-jalan kita, rancangan kita yang jahat. Jangan lagi pakai. Yuk beresin. Selama masih dikatakan ada hari ini, artinya masih ada kesempatan untuk pertobatan. Masih ada kesempatan untuk pengampunan. Seburuk apapun kita, serusak apapun hidup kita, masih ada pengampunan. Yuk cepat. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda. Jangan merasa gak layak juga. Cepat kita beresin. Sebab Tuhan rindu untuk melihat domba-domba yang terhilang kembali kepada Bapa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur kami. Mungkin kami selama ini gak sadar bahwa mungkin kamilah orang fasik yang meninggalkan jalan yang benar, yang hidupnya tidak sepadan dengan firman, yang katanya kami tahu firman tetapi tidak melakukan firman. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menanggalkan semua rancangan-rancangan jahat, pikiran-pikiran negatif, cara-cara dunia, cara-cara yang tidak berkenan. Tuhan, ampuni kami mau ninggalin semuanya itu. Kami mau pakai cara Tuhan, cara surga. Tuhan, tolong kami, bantu kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Tuhan, jadikan mereka berhasil. Lindungi mereka dimanapun berada. Tangan penyertaan kasih-Mu menyertai mereka sempurna. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah
senantiasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.